Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Hasan. Sini saya akan mengerjakan tugas hands-on lab 6. Yang pertama di sini memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on tentang OOP dan juga interrange. Langsung saja ke Sublime. Ini sudah saya save ya, dengan nama 1.py. Satu folder yang sama dengan 3 file program ini. Oke, pertama-tama mungkin buat kelas dulu, pakai kelas kelas ini, kelas siswa bimbel 2 ya, tulis dev 2_init 2_ lagi kurung self nama, selanjutnya 2 3 4 self nama sama dengan nama kasih indikasi dulu. Selanjutnya buat fungsi def info layanan self, di luar kasih titik 2 bahwa orientasi sudah benar, lalu bin buka kurung f ini lalu tanda petik untuk leadernya sama saja konfirmasi nama siswa berarti kurung berapa mana ini? Terus self titik nama di dalam sini, luarannya untuk merapiin. Selanjutnya tulis return fasilitas pada biasa, yaitu kelas dan isi. Oke, lanjut lagi di sini buat kelas baru, kelas sini tulis siswa premium. Ini terus lagi siswa kok tulisansi sih, bimbel 2 ini di dalam kelas buat fungsi def info layanan ini, lalu gunakan solve tulis dasar dengan super menjadi kosong titik info layanan dan lagi registrasi nggak usah ya. Terus return untuk mengembalikan terus dasar
ini tambahannya substansi saja akses selamanya dan soal TO. Oke, tidak sudah kosong. Lalu untuk membuat header dulu, print, kita ketik, terus ini header, terus besar mungkin ya, sistem pendaftaran bimbel, terus ini biar rapi 3 aja cukup. Lalu masukkan ini jangan salah, nama underscore input sama dengan input masukkan nama siswa. Selanjutnya print lagi, titik pantesan ke hijau, zoom dulu ke titik reguler tutup dengan ketik kurung. Oke, print lagi nama pilihannya, lalu ketik 2 titik program premium. Oke, ini mic-nya nyala kan? Ya, nggak masalah. Premium. Selanjutnya untuk membuat input, pilih sama dengan input pilih equal program 1. Kita kurang aja 1 sampai 2. Oke, selanjutnya membuat if pilih sama dengan sama 1 titik 2 ke bawah, murid sama dengan siswa bimbel. Buat ini juga nama input, lalu identitasi benerin elif ini tanda petik terus 2 tanda titik 2 bawah, murid sama dengan siswa. Ini ada premium, terus inputannya nama input. Oke, terus kasih satu lagi biar pada tab 8. Oke, kodenya sini sudah berhasil saya buat. Sini saya membuat sebuah kode untuk kelas bimbel untuk siswa.
yang kelas bimbel ini, kelas bimbel paling atas ini itu adalah parent class yang akan membuat cetak biru untuk siswanya. Lalu di sini ada fungsi init untuk menampung data nama. Di sini ada nama yang beratribut dasar, yaitu atribut yang dimiliki oleh semua siswa atribut yang dimiliki oleh semua program atau kelas yang ada di sini. Jadi ini bukan cuma buat di sini doang, karena ada disimpannya di self, dan juga bisa dipanggil di yang premium ini. Lalu ya, self ini gunanya untuk menyimpan semua atribut dan tadi agar dia bisa dipanggil dimanapun, seperti yang sempat saya katakan tadi. Untuk contohnya seperti jika saya memasukkan input, misalnya di sini itu namanya Hasan. Hasan ini bisa dipanggil di kelas yang siswa bimbel ataupun yang kelas siswa premium. Dan ya, kelas ini adalah cetak biru. Cetak biru atau patokan yang menyimpan semuanya gitu. Lalu di bawahnya lagi ada fungsi untuk info layanan. Ini digunakan untuk menentukan fasilitas apa saja yang didapatkan oleh siswa yang ada di sini. Yaitu fasilitas yang didapatkan adalah kelas dan juga modul fisik. Terus terus ada juga sini cil kelasnya, yaitu siswa premium ini. Siswa premium ini, lalu ini ada tanda kurung yang berisi siswa bimbel. Tanda kurung ini adalah inheritance. Ya. Tanda kurung ini adalah inheritance pada siswa. Jadi artinya inheritance ini itu nama siswa yang ada di sini itu terhubung dengan yang kelas siswa premium ini. Jadi bisa dipanggil sini. Begitu, habis itu. Nah, di sini ada fungsi. Sini saya melakukan method of reading, yaitu modifikasi fungsi. Ini fungsi layanan ini. Itu menggunakan super. Guna super ini saya nggak perlu mengetik ini lagi dari awal. Jadi dia ngambilnya dari sini, langsung disambungkan di sini. Dan ini untuk fitur khusus premium karena dia akan menambahkan nih konsultasi kapan saja, tes rekaman, dan juga soal TO. Lalu apalagi ya di sini ada kode print yang untuk memunculkan header. Ada sebuah input untuk masukkan nama siswa. Apalagi kurang? Yang kurang contoh OP ya, kelas tadi, kelas siswa ini dan interest itu ya ini, biar dia terhubung gitu. Dari sini datanya bisa diakses juga oleh ini. Jadi data yang dari dalam ini masuk ke sini gitu. Oke, mungkin langsung saja dijalankan saja kodenya dengan cmd PY 1 singkat error. Sebentar, sempat error dan selesai baca lagi ternyata kurang satu baris, yaitu sini print. Nah, jangan spasi murid.info layanan terus tanda kurung lagi data, lalu save.
Plus kasih satu lagi dan nggak ada flag 8, langsung ke cmd ty enter dan berjalan. Sini masukkan nama Hasan. Pertama tes dulu, itu programnya reguler, maka siswa Hasan akan mendapatkan kelas dan juga modul fisik. Lalu langsung tes lagi untuk memastikan hubungannya. Pertama masukkan nama Hasan, lalu program premium, dan sini terlihat hubungan yang berhasil, yaitu fasilitas yang didapatkan kelas, modul fisik, ini berbeda. Plus konsultasi kapan saja, akses rekaman selamanya, dan juga soal TO. Ini mengartikan bahwa hubungan itu tadi telah berhasil. Oke, lanjut lagi. Sini tunjukkan lagi. Selanjutnya adalah menjelaskan kontrol kelas mengolah list objek. Pertama-tama saya akan masuk ke di-tester.py. Oke, ini dia. Di dalam di-tester.py ini terdapat parent class network device. Network device namanya ini, yang berfungsi untuk menampung semua atribut dasar seperti hostname dan juga IP address, dan juga sebagai blueprint atau cetak biru dalam perangkat jaringan ini. Lalu di sini saya menurunkan dua child class. Yang pertama itu ada child class router device, dan juga ini dia si device. Lalu di sini saya menerapkan inheritance seperti pada program yang barusan dibuat sebelumnya, yang seperti error di dalam kurung ini dari network device, agar kedua kelas ini mewarisi atribut dari network device yang paling atas, ya ini dia network device yang paling atas ini. Tapi mereka ini memiliki tipe spesialis masing-masing melalui method overriding pada fungsi cek status. Ini bukan cek status, ini router device. Karena di dalam cek status ini router device khusus untuk spesialis OSPF aktif dan juga router learning. Kalau yang si device yang khusus untuk STP dan aktif di LAN. Selanjutnya manager. Ya, manager. Selanjutnya di dalam manager ini ada kelas network device dan juga ada self fungsi init yang bertipe list dengan ditandai ada ini kan, ada self ini dia bertipe list ditandai dengan tanda kurung ini, yang juga berfungsi untuk menyimpan input hostname dan juga IP yang ada di sini. Setelah dipanggil main, dia inputnya masuk. Oke, selanjutnya ini ke manager file. Di dalam manager file ini ada kelas network device dan juga ada self pada fungsi ini selfnya. Seperti yang sempat saya jelaskan pada kode pertama yang dibuat tadi, self ini berfungsi untuk menyimpan segala macam input seperti hostname dan juga IP, dan juga IP, dan lalu menyimpannya dalam bentuk list. Ya, itu ini tandanya, tanda kurung ini ya, tanda listnya. Lalu untuk cara mengaturnya dengan kontrol
kelas pada kasus ini seperti pada fungsi device di dalam kurung pada dalam kurung ini terdapat yaitu self dan juga device ya, yang berisi list tadi. Lalu sama aja di sini saya menggunakan looping jenis for. Pengulangan for ini digunakan untuk menjalankan programnya ya, karena jalur logikanya itu dijalankan oleh manager. Device ini untuk fungsinya aja dan main untuk memanggil device dan juga manager. Lalu ya, karena di sini sudah menggunakan konsep polymorphisme, maka setiap objek akan merespon fiturnya sendiri secara otomatis dan langsung otomatis tanpa perlu lagi. Oke, langsung saja jalankan padanya dengan cnd. Oke, masuk cnd namanya pj ini underscore 584.py. Oke, perjalanan pertama-tama tambahkan router. Nama routernya asal IP 192.168.40.1, lalu tambahkan suite namanya 2. Untuk IP address dari switch ini 192.1. Kalau ini IP-nya beneran bisa dipakai seperti ini, seharusnya enggak deh. Terus 5. Selanjutnya ya, ini ada fitur untuk dari inventory, itu untuk memunculkan apa saja setelah ditambahkan setelah muncul, yaitu ada sebuah router dan juga ada sebuah switch. Lalu cek semua perangkat dan berdapat. Sini telah muncul, ngecekkan sukses dengan hostname-nya dari router ringasan dan IP address 192.168.40.1, status routingnya aktif dan jalurnya ini 41, dan yang ini switch juga statusnya setting oke, dan dia ada di VLAN 3. Lalu 5 tercek ya, ini TY bisa masuk juga. Di sini ada add router dan juga ini ada TY add router switch, dan ini status yang tadi bahwa pengecekan statusnya berhasil. Lalu mungkin cek lagi sampai error ya. Nah, ini dia connector error. Sini pentingnya try dan accept di dalam manager. Nah, try accept seperti ini. Guna try accept ini adalah agar pas dia error, sini connection timeout, file kodenya tidak langsung berhenti dan dapat dibuat lagi seperti ini. Ini udah. Oke, selanjutnya tantangan terbesar saya dalam menentukan semua klien. Oh ya, lokasi try accept. Lokasi try accept ini lumayan ambigu karena ini kuncinya. Kalau ini salah tempat untuk menaruhnya, maka dia akan error ataupun kodenya tidak akan bisa, programnya tidak akan bisa berjalan. Terus lagi, oh ya, mungkin di laptop ini, karena laptop ini lumayan ada-ada aja karena dramanya. Kalau spesifikasinya udah agak lumayan gitu. AMD ALX 9 dengan RAM udah di-upgrade menjadi 8. Tapi kadang-kadang tuh responding lah atau
tiba-tiba nggak bisa diapa-apain nih, Windows tiba-tiba full screen, nggak tahu juga nih mau diapain, biar dia nggak itu lagi. Terus masalah berikutnya apa lagi? Nggak ada sih. Masalah berikutnya saya laptop yang sudah seperti itu sudah tidak ada lagi. Jadi karena ini juga tugasnya telah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.